Jadi kita cek untuk bagian negatifnya. Untuk bagian test pen yang satu kita tancapkan ke bagian positif, yang satunya lagi ke bagian negatif yang ini. Kabelnya itu coklat leres hitam ya. Coklat leres hitam seperti ini. Setelah itu kunci kontak kita on kan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Gimana keadaannya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Oke, video kali ini kita akan membahas mengenai sepeda motor Scoopy K2F ya. Ini Scoopy yang masih menggunakan kunci kontak ya. Ini tahun 2023. Oke, permasalahan yang sering timbul di sepeda motor ini itu biasanya terjadi pada bagian pompa bahan bakarnya. Itu saya sudah beberapa kali mendapatkan kasus di sepeda motor ini, itu untuk pompa bahan bakarnya itu tidak berdengung ya, tidak berdengung dan tidak bekerja dengan baik, sehingga sepeda motor ini tidak bisa dihidupkan. Dari mana permasalahannya? Oke, kita akan ulas di sepeda motor ini. Oke, sebelum kita memvonis bagian yang lain di sepeda motor ini, kita harus mengecek di bagian baterai dulu. Apabila si pompa bahan bakar itu tidak berdengung ya, tidak berdengung. Jadi kita bagian cek dulu, yang pertama itu bagian baterainya dulu. Jadi pertama kita akan langsung saja mengecek di bagian baterainya dulu, ataupun di bagian akinya, apakah akinya ini masih layak digunakan. Dan kita gunakan test pen seperti ini. Untuk nyala test pen itu bagus ya, terang. Tetapi belum menentukan aki ini bagus. Jadi kita cek menggunakan avometer ataupun multimeter seperti ini. Kita letakkan di bagian DC volt. Kita tancapkan di bagian sini untuk negatifnya, dan yang merah di bagian positif. Ini menunjukkan bagian baterai terbaca di angka 12,99 ya, hampir 13 volt. Itu menandakan baterai ini dalam kondisi baik. Jadi setelah itu kita langsung cek bagian sekring dulu. Kita cek di bagian sekring dulu, apakah ada sekring yang putus ataupun tidak. Kita gunakan test pen lagi ya. Sini kita cek di semua bagian sekring. Untuk di motor ini, sebelum kunci kontak di on kan itu harus terhubung kedua sekring ini ya. Untuk sekring yang 20 ampere dan sekring 10 ampere itu harus langsung terhubung tanpa kunci kontak di on kan, seperti yang kita jelaskan di video sebelumnya. Ini kita cek dulu ya. Dan ini juga kita cek. Yang 10 ampere juga aktif. Dan untuk ke 6 sekring ini belum kita cek. Jadi kita aktifkan dulu kunci kontaknya. Kunci kontak sudah kita on kan, kita cek di bagian sini. Bagian sekring FI itu sudah menyala ya. FI ini juga sudah menyala. Oke, sudah menyala ya. Sudah menyala semuanya. Jadi untuk di bagian pompa dari motor ini itu mendapatkan arus positif dari sekring FI ini. Sekring FI ini, yaitu kabelnya berwarna hitam leres putih. Untuk kabel arus positifnya kita lihat di sini. Ini ya teman-teman. Kabel hitam leres putih ini. Kabel hitam leres putih ini harus nyambung ke bagian pompa bahan bakarnya. Itu kabelnya itu ada di sini ya. Oke, untuk kabelnya itu ada di sini. Di sini. Oke, langsung saja kita uji coba ya untuk ini. Kita tancapkan di sini. Ini kita mengecek untuk bagian arus positifnya ya, arus positifnya. Untuk bagian test pen kita letakkan di bagian sini ya. Jadi untuk mengecek bagian kabelnya putus atau tidak, kita menggunakan multimeter juga ya. Kita letakkan di bagian ohm ya. Untuk OL ya, OL itu belum terhubung. Apabila keluar angka di sini itu menandakan sudah terhubung. Kita tancapkan di sini satu ya. Dan untuk yang satunya lagi kita tancapkan di sini. Ini.
ini sudah keluar angka ya. Itu menandakan di bagian kabelnya tidak terputus. Tidak terputus. Bisa juga langsung kita menggunakan test pen seperti ini. Kita tancapkan yang negatif ke bagian negatif test pen. Untuk bagian positif ini kita tancapkan di sini. Ini. Untuk arus positif dari pompa bahan bakar ini itu sudah terhubung ya, sudah terhubung. Oke, setelah arus positifnya sudah terhubung ke bagian yang kabel hitam leres putih ini, itu sudah masuk arus positif. Jadi kita hanya mencari kabel negatifnya saja untuk mengaktifkan dari pompa ini. Untuk mengaktifkan pompa ini. Jadi kita cek untuk bagian negatifnya. Untuk bagian test pen yang satu kita tancapkan ke bagian positif, yang satunya lagi ke bagian negatif yang ini. Kabelnya itu coklat leres hitam ya. Coklat leres hitam seperti ini. Setelah itu kunci kontak kita on kan. Oke. Untuk arus positif, untuk arus negatifnya sudah masuk ya ke bagian pompa, menandakan lampunya itu hidup ya. Sekitar 5 detik, setelah itu mati ya. Itu sama halnya dengan kita pas menghidupkan kunci kontak, itu pompa akan berdengung selama 5 detik, setelah itu mati ya teman-teman. Jadi kita langsung coba saja ke bagian pompa ini. Ini pompa KOJ ya, ataupun pompa Scoopy ini kita tancapkan di sini. Apakah pompa ini masih layak dipakai ataupun tidak? Sedangkan untuk arus positif dan negatif sudah masuk ke bagian soket ini. Apabila pompa ini bagus, otomatis pompa ini akan hidup. Apabila pompa ini tidak layak dipakai lagi, ini akan tidak hidup ya, ataupun mati. Kita kunci kontak on ya. Ya, tidak ada respon sama sekali untuk bagian pompa bahan bakar ini. Ini pompa yang sudah rusak ya teman-teman. Untuk pompa yang masih hidup itu ada di bagian tangki. Kita akan cek ya. Sini. Ini pompa yang sudah rusak. Ini pompa sepeda motor ini. Kita akan buka dulu ya untuk bagian soketnya. Oke, untuk bagian pompa sudah kita pasang ke bagian soketnya. Langsung saja kita coba untuk hidupkan kunci kontak. Oke, kedengaran ya teman. Untuk pompanya itu sudah berdengung. Sudah berdengung. Ini menandakan pompa ini masih bagus, sedangkan pompa yang ini itu sudah mati. Oke teman-teman. Jadi seperti itu cara mengecek di bagian pompa yang layak dipakai ataupun tidak ya. Sebelum kita memvonis bagiannya lain, kita cek dulu bagian arus positif dan juga arus negatifnya. Jadi caranya itu seperti itu ya teman-teman. Kita cari dulu bagian positifnya, setelah itu kita lihat dulu juga bagian kabel negatifnya. Apabila kedua syarat itu sudah terpenuhi, otomatis apabila pompa ini masih bagus, pompa ini akan hidup ya. Dan apabila pompa ini sudah rusak, maka si pompa ini tidak akan berdengung ataupun tidak akan bekerja. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditekan tombol like, subscribe, dan komen ya video ini bila video ini bermanfaat, dan juga share ke teman-teman yang lain agar video ini lebih bermanfaat lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.